Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa para sahabatnya, para keluarganya, tabi'in-tabi'innya, semoga kita sekalian juga selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dalam program Tahsinul Quran di MTS Al-Hikmah Kota Bandung. Hari ini saya ditemani oleh ibu-ibu yang begitu sangat semangat luar biasa untuk menggaji Tahsinul Quran. Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, tahsin itu adalah salah satu cara kita untuk memahami sekaligus untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tentu kalaulah kemudian kita lihat bagaimana sejarah ilmu tajwid sampai kini kita mengenal dengan tahsinul Quran, ini adalah salah satu upaya kita untuk belajar sekaligus memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Karena jangan sampai kualitas bacaan kita dari masa ke masa gitu-gitu aja, tidak mengalami perubahan. Tentu bagi kita ada kewajiban untuk mempelajari dan memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Seperti Syekh Ibnul Jazari dalam kitabnya Al-Jazariyah menyatakan bahwa membaca Al-Quran itu wajib menggunakan tajwid. Jadi ibu-ibu, saking wajibnya membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid, orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid itu dikategorikan sebagai dosa. Malam yujawwidil Qur'ana asimu. Barang siapa orang yang membaca Al-Quran tanpa menggunakan tajwid, maka dikategorikan sebagai dosa untuk para pembacanya. Ini yang paling penting kita pahami, ibu-ibu yang begitu sangat luar biasa aktivitasnya, siapapun, anak-anak dan semuanya yang hadir sekaligus menyaksikan acara ini, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengkaji, memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Apa yang harus kita perbaiki? Pertama, kesalahan-kesalahan umum yang biasanya ditemukan dalam membaca Al-Quran itu adalah kesalahan secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-lahnul jali, kesalahan yang sifatnya ini merusak makna, dan kesalahan yang benar-benar harus dihindari. Karena orang yang membaca dalam tipikal pertama ini, al-lahnul jali, ini adalah orang-orang yang ketika membaca akan merubah makna, struktur kalimat, struktur bahasa itu akan berubah. Seperti misalkan kita di suratul Fatihah, ini surat wajib yang harus kita baca dalam sholat, menjadi rukun dalam sholat, tentu benar-benar harus disempurnakan. Ada orang misalkan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa basic ilmu tajwid, tanpa kemudian hukum tajwid, maka itu akan merubah makna. Dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyanya itu ada tasdidnya. Ada orang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka maknanya itu akan drastis berbeda 360 derajat. Apa makna dengan tasdid? Tasdid dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Dengan menggunakan tasdid tuh. Tapi kalau tanpa tasdid, ternyata maknanya adalah hanya kepadamu Tuhan matahari aku menyembah dan hanya kepadamu Tuhan matahari aku minta pertolongan. Kira-kira menurut ibu-ibu sekalian, kalau ada orang tanpa basic tajwid, tanpa ilmu tajwid dalam mengamalkan Al-Quran, tanpa tahsin, kira-kira berbahaya atau tidak? Sangat berbahaya. Makanya penting sedikit-sedikit kita mempelajari ilmu tajwid, mulai dari kesalahan yang sifatnya besar sampai kesalahan sifatnya kecil, itu yang harus diantisipasi dalam kehidupan kita dalam membaca Al-Quran.
Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan pertama itulah yang disebut dengan al-lahnul jali, yang merubah makna, memanjangkan huruf, kemudian merubah huruf. Itu adalah kesalahan yang sifatnya fatal. Tapi ada juga kesalahan yang sifatnya itu adalah ringan. Disebut oleh para ulama tajwid itu dikenal dengan al-lahnul khafi. Apa itu al-lahnul khafi? Kesalahan yang ringan. Misalkan gunnah yang kurang gitu ya. Jadi itu tidak sampai merubah makna. Misalkan di surat Al-Kautsar, inna, itu kan harusnya ada gunnah. Ada orang baca inna a'toina misalkan tanpa gunnah, itu maknanya tidak berubah, tetapi dalam kaitan kesalahan itu masuknya ke dalam kesalahan khofi. Nah, ini akan kita pelajari beberapa pertemuan ke depan. Ini akan kita bahas. Mudah-mudahan yang di rumah yang sama-sama menyaksikan bisa sama-sama mempelajari di rumahnya masing-masing dalam kajian Tahsinul Quran yang diadakan di MTS Al-Nilai Kota Bandung dalam rangkaian Syiar Ramadan 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Tahun ini Syiar Ramadan hadir kembali Dengan kegiatan bermanfaat untuk mengisi Ramadan kali ini. terdiri dari munggahan akbar, Pesantren Ramadan dan juga karantina tahfiz, takjil on the road, tahsin Ramadan, kultum Ramadan, dan gebiar syiar Ramadan. Syiar Ramadan 2026 Ramadan indah. penuh berkah bersama MTS Al-Inayah. Kembali lagi bersama kami dalam kajian Tahsinul Quran. Bapak Ibu, pada sesi ini kita akan mencoba langsung mempraktikkan beberapa hukum-hukum tajwid, ilmu-ilmu tajwid yang telah kita dapat di pengetahuan sebelumnya. Karena ada istilah dalam membaca Al-Quran, orang yang hanya sekedar kemudian pelajari teori tanpa praktik itu pun tidak akan maksimal. Maka tentu di sesi ini, mari Bapak Ibu hadirin sekalian yang berada di rumah yang ingin sama-sama mempraktikkan bacaan Al-Quran, tentu sekaligus ingin perbaikan dari sisi kualitas bacaan, silahkan bisa dibuka dalam surat Al-Buruj mulai dari ayat yang pertama. Kita akan mencoba memsimulasikan membaca ayat Al-Quran demi ayat, sekaligus nanti di akhir kita akan mencoba beberapa kaji dari sisi ilmu tajwidnya. Silakan sekali lagi para pemirsa dimanapun berada untuk sama-sama menyimak sekaligus belajar dari sisi Tahsinul Quran di dalam Quran surat Al-Buruj. Kita mulai. Teknisnya saya sekali, kemudian ibu-ibu yang hadir di kesempatan tempat kali ini, dan para hadirin semua juga bisa sama mengikuti di rumah ataupun tempat masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kesalahan yang paling banyak dialami oleh para pembaca Al-Quran yang belum pernah belajar tahsin itu adalah tidak konsisten dari sisi bacaan mad. Makanya supaya mudah, ada cara supaya mudah kita konsisten dalam baca per ayat Al-Quran supaya konsisten dalam madnya, itu adalah setiap mad diayun gitu ya.
Nah itu kalau dulu kan harus dihitung berapa rokat dan lain-lain. Tapi kalau di ayun itu setidaknya akan konsisten 2 rokatnya. Maka silakan para pemirsa, ibu-ibu sekalian yang hadir, maka coba dilatih untuk diayunkan setiap hukum mad tabi'i atau mad asli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan diulang. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Nah, hati-hati qalqalah di akhir surat Al-Buruj ayat pertama. Qalqalah itu artinya memantul. Jadi ada beberapa huruf yang harus dipantulkan, Bu. Tidak banyak huruf, tapi hanya 5 saja. Ba, ju, di, toko. Ba, jim, dal, to dengan kop. Jadi itu huruf-huruf yang memantul. Nah, kesalahan banyak yang kedua, selain tidak konsisten dari sisi hukum mad, itu adalah tidak konsisten atau selalu memantulkan huruf yang tidak boleh dipantulkan. Alham, lam itu bukan huruf qalqalah, maka tidak boleh dipantulkan, gitu ya. Huruf qalqalah hanya ba, jim, dal, to, kemudian kop. Itu saja. Sisanya tidak boleh dipantulkan. Makanya coba kita ulang dari ayat pertama. Al-burujnya, buruj. Nah itu ya, ada pantulan. Tapi pantulannya itu tidak terlalu disengaja. Misalkan buruj, misalkan ya, tidak seperti itu, tapi secara alamiah. Silakan diulang dari ayat yang pertama, mulai dari sekarang. Was-samaa'i dzatil buruj. Oke. Wal yaumil maw'ud. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Hati-hati, di sini ada hak besar yang itu harus nampak berbeda dengan hak-hak yang lainnya. Kalau di huruf biasa, kita seperti misalkan di Latin Indonesia, tentu hak itu ya huruf H aja. Tapi kalau di Arab, huruf hijaiyah itu ada H, ada H, ada kho. Maka beda cara pengucapan, berikut juga mahrojnya itu berbeda. Maka tentu harus benar-benar nampak dari sisi pembacaan huruf H-nya. Silakan diulang dari wasyahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Oke, baik ibu-ibu pemirsa sekalian, cukup 5 ayat terlebih dahulu, diulang-ulang, dipelajari. Jangan sampai banyak bacaan yang kita baca ternyata kualitasnya itu ternyata jauh dari nilai-nilai ilmu tajwid dan tahsinul Quran. Nah, selanjutnya silakan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan tempat ini, silakan untuk mencoba sekaligus sama-sama Bapak Ibu yang di rumah, pemirsa semuanya ingin sama-sama menyimak, mengkoreksi apa yang kemudian salah dalam bacaan kita sekalian. Silakan dimulai dari ibu siapa yang akan membaca? Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud.
Oke, baik. Terima kasih Ibu, sangat luar biasa bacaannya. Yang jadi catatan tadi nampak di pembacaan huruf ain mungkin ya Bu. Wal yaumil mau'ud. Nah, itunya kurang nampak. Jadi masih agak samar ke huruf hamzah. Nah, silakan coba diulang dari ayat kedua saja. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Mau'ud, mau'ud. Nah, itu ain supaya berbeda antara alif, hamzah ataupun dengan ain. Sisanya sudah aman. Terus Ibu mudah-mudahan terus istiqomah. Jangan lupa ajari anak-anaknya yang sudah biasa kita ajari di rumah supaya memang sama-sama bisa membaca secara tartil. Baik, selanjutnya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Baik, terima kasih Ibu, begitu sangat luar biasa bacaannya. Terima kasih. Paling jadi catatan sedikit saja nanti di huruf H tadi ya, di ayat yang ketiga. Tadi saya sampaikan dalam huruf hijaiyah, terusus huruf-huruf Al-Quran itu ada huruf-huruf yang ada mahrojnya sama, tapi nanti sifatnya ada berbeda. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya bahwa ternyata tidak cukup kita mengenal cara baca sekaligus huruf-huruf itu sesuai dengan mahrojnya, tapi selanjutnya kita harus belajar bagaimana setiap huruf itu punya sifat-sifat khusus. Ada jahar, ada hamas, idlaq, ismat, dan lain-lain. Nanti kita pelajari. Coba diulang di ayat yang ketiga Bu. Wasyahidiu. Berikut juga ada hak besar dengan hak besar lagi. Nah, ini harus ditampakkan. Silakan Bu diulang. Wa syahidin wa mashhud. Oke, hud gitu ya, jelas. Itu huruf H. H itu kan keluar dari mahroj al-halqi, jadi tenggorokan. Tenggorokan terbagi lagi, ada aksal halqi, wastal halqi, anal halqi. Nah, itu yang harus benar-benar kita pelajari. Masya Allah, ibu-ibu begitu sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas dalam waktu singkat, sekaligus setiap ayat yang kita baca, apalagi ini di bulan Ramadan, menjadi amalan yang begitu sangat luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga ibu, bapak, anak-anak semua yang sama-sama mengikuti kajian tahsin ini. Semoga sama-sama di tempat manapun pemirsa berada, semoga tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak Ibu rangkaian kegiatan Tahsinul Quran. Insya Allah di sesi selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir, berikut juga para pemirsa yang ada di YouTube gitu ya. Silahkan kalau barangkali ada pertanyaan, insya Allah nanti kita akan bahas di tahsin selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Masih kita dalam rangkaian Syiar Ramadan 2026. Ramadan indah, penuh berkah bersama MTS Al-Inayah. Kembali lagi bersama kami dalam kajian Tahsinul Quran. Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, di sesi kali ini kita akan mencoba memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di tahsin kali ini untuk bertanya. Barangkali ada unek-unek, ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah kita bahas. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan sesi kali ini. Silahkan ibu-ibu, barangkali ada yang bertanya, saya persilahkan untuk ditanyakan. Izin Pak Ustaz bertanya. Enggak. Yang ingin saya tanyakan, apakah di bulan Ramadan ini kebanyakan ibu-ibu itu kan mengejar hatam? Nah, sebetulnya mana yang lebih baik? Apakah kualitasnya membaca Al-Qur'annya atau kuantitasnya yang sedikit? Jadi kalau ada yang banyak mengejar banyaknya gitu, ada yang cuma sedikit, apakah lebih baik tartil gitu istilahnya? Siap. Baik, pertanyaan yang bisa jadi mewakili para pemirsa di rumah dimanapun berada. Pertanyaannya mungkin sama, dan ini realita kita hari ini di bulan Ramadan. Kadang banyak orang yang mengejar nu penting mah khotam,
Yang penting kemudian selesai 3 kali khotam, 4 kali khotam, 5 kali khotam. Padahal kualitas bacaannya itu sangat banyak kesalahan gitu ya. Tajwidnya ditabrak, panjang pendeknya nggak ada. Maka kalau yang saya pahami antara mencari atau kita kejar kualitas dengan kuantitas, bagi saya sih kualitas itu yang paling penting gitu ya. Jadi ngapain khotam 3 kali 5 kali tapi bacaan itu kemudian belepotan. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran ini turun bersama tajwidnya. Ketika Allah turunkan itu kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita, itu bersama tajwidnya. Ada orang yang baca misalkan ya dari surat pertama sampai surat terakhir dalam Al-Quran, ternyata kemudian hanya mengejar khotam saja. Tentu yang dibaca pasti ya akan mendapatkan pahala. Tetapi alangkah indahnya kalau misalkan orang itu kualitas bacanya bagus, kemudian ditambah khotam, maka itu yang lebih baik. Jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, maka jawabannya adalah carilah kemudian keutamaan kualitas bacaan Al-Quran dibandingkan kuantitas dalam membaca Al-Quran. Gitu Bu ya, mudah-mudahan terjawab. Selanjutnya masih ada, silakan Ibu. Tadi kan di materi yang Bapak sampaikan di awal, Bapak mengatakan bahwa hukum membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah wajib. Nah, bagaimana kalau orang yang belum paham tajwid, dia membaca Al-Quran, apakah dia berdosa? Kalau misalkan dia berdosa, berarti nanti dia nggak mau baca Quran dong, Pak? Ya. Siap, sama juga pertanyaan yang baik. Jadi gini, bukan saya yang menyampaikan, itu adalah perkataan Syekh Ibnu Jazari dalam kitab Jajariyah gitu ya. Malam yujawidil Qur'ana asimu, barang siapa membaca Quran tanpa tajwid maka asimu, dosa bagi dia. Nah ini yang disimpulkan oleh para ulama tajwid, saking pentingnya belajar tajwid, hukumnya fardu ain gitu ya, saking wajibnya. Nah pertanyaannya, bagaimana ada orang baca Quran tapi pada faktanya dia belum mengenal tajwid, belum paham ilmu tajwid, tetap dia membaca, maka apakah kebagian dosa dan termasuk ke dalam golongan orang yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Jazari? Tentu tidak. Gitu ya. Ada hadis lain yang menyatakan orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, kata Nabi itu, maka ajroni, 2 pahalanya Bu. Pahala 1 kesulitan mengeja, ya ngajinya kan masih sistem misalkan DJ gitu ya ngajinya, bis mil, artinya belum bisa lancar. Maka pahala kesulitan itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu pahala membacanya. Jadi orang yang terbata-bata bukan berarti kemudian menutup diri, ya sudah saya tidak baca Quran saja, ngapain saya baca Quran, gak paham tajwid malah berdosa. Nah ini harus kita pahami dan kemudian pahamkan kepada orang-orang bahwa orang yang membaca Quran dan masih dalam keadaan terbata-bata dalam kondisinya dalam belajar, maka itu sedikit pun tidak berdosa, tapi 2 pahalanya, ajroni, pahala kesulitan membaca dan pahala membaca setiap ayat per ayatnya. Jadi sedikit pun tidak berdosa. Yang berdosa maksud dalam ungkapan Syekh Ibnu Jazari ini adalah orang yang sudah jelas-jelas mengerti, dia paham tajwid, gunnah tuh harus gitu, idhar gimana, ihfa gimana, dia tidak praktekkan, maka itu termasuk golongan orang yang berdosa karena dia bisa tapi tidak mengamalkan dalam praktik dia membaca Al-Quran. Jadi rekan-rekan, Bapak Ibu, anak-anak, terus semangat gitu ya. Asalkan kemudian kita punya keinginan untuk terus belajar baca Al-Quran, perbaiki yang tadinya sistem DJ, mudah-mudahan semakin berkualitas bacaannya. Gak usah khawatir, gak ada dosa bagi orang yang sedang dalam belajar. Itu aja ya, mudah-mudahan terjawab. Enggak, kalau masih ada dipersilahkan. Izin dong Pak, saya mau bertanya. Dalam ini kan kita belajar tahsin. Dalam belajar tahsin ini apa aja yang kita dapatkan dan manfaatnya apa bagi kita? Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat sedikit manfaat dan yang kita dapatkan dari belajar. Oke, manfaat atau pentingnya kita belajar tahsin, 1, supaya bacaan kita sesuai dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada malaikat Jibril, kemudian pada Nabi Muhammad. Jadi sama. Jadi jangan sampai kita baca ternyata beda dengan versi yang diturunkan dari Allah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Meskipun nanti cara baca Al-Quran itu berbeda-beda. Ibu-ibu kalau kita belajar kiroat, ya kiroat yang masyhur itu sekitar ada 7, makanya disebut dengan kiraatus sab'ah. Ada 7 macam cara baca. Di surat Fatihah nih, boleh ada orang atau riwayat yang membaca ihdinas sirata sod dibaca zai, itu ada riwayatnya. Jadi nggak bisa disalahkan juga. Wadduha dibaca wadduhe,
Wal-laili idza saja. Itu ada riwayatnya dalam qiraat yang berbeda. Tetapi karena kita di Indonesia, riwayat yang kita gunakan adalah Imam Asim, itu sama, maka yang kita gunakan, yang sering kita dengarkan itu sama persis di Indonesia, tidak ada perbedaan. Gitu ya, dari sisi itu. Maka dengan tahsin, dengan tajwid, maka kita akan menyesuaikan sekaligus memperbaiki kualitas bacaan kita supaya sama dengan apa yang diturunkan Allah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, fungsi tahsin itu adalah intinya memperbaiki. Ya, orang yang tidak belajar tajwid tentu tidak akan pernah ada perbaikan. Tetapi orang yang belajar tajwid tentu setiap detiknya, setiap menitnya ketika dia belajar, dia akan ngeh bahwa ternyata apa yang selama kita baca itu salah. Maka dengan tahsin, maka diperbaiki. Orang yang tidak belajar tahsin tentu tidak akan pernah kemudian ngeh bahwa dia merasa benar padahal sebenarnya salah. Yang ketiga, itu adalah wujud keimanan seseorang. Jadi iman seseorang kepada kitab itu salah satunya adalah dengan kita mengagungkan kitab suci ini. Al-Quran yang sedang kita pegang hari ini gitu ya. Ternyata kalau kita lihat, wah banyak gitu ya, beberapa kitab menyebutkan bagaimana adab terhadap Al-Quran. Itu adalah salah satu kitab bentuk untuk memuliakan Al-Quran itu sendiri. Quran ini bukan bacaan biasa. Ini kitab suci, firman Allah. Tentu dibaca sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, belajar tahsin adalah salah satu wujud keimanan kita kepada Allah, sekaligus wujud ta'zim terhadap Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semua pemirsa yang berada di rumah, dimanapun berada, mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis yang menyebutkan kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Paling baik di antara kalian itu adalah bukan yang punya jabatan, bukan tahta, bukan uang, banyak uang, tetapi di antara kalian, kata Nabi, itu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Itu saja mungkin ibu-ibu, mudah-mudahan terjawab. Hadirin sekalian yang berada dimanapun berada, ada pertanyaan lainnya, insya Allah akan kita bahas di episode selanjutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Itu saja. Terima kasih, mohon maaf ada banyak kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Ramadan 2026. Ramadan indah, penuh berkah bersama MTS Al Inayah.